Hai semua, saya Julia, kelas 12 IPS dari SMA Keluarga Widuri. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pelajaran biologi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penolakan teori evolusi Darwin. Jangan lupa di-like dan ditonton ya videonya. Terima kasih! Sebelumnya, saya akan membahas apa itu teori Darwin. Teori Darwin adalah teori yang terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Secara kasar, teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Pada awalnya, kesimpulan itu adalah berdasarkan penemuan-penemuan tulang belulang hewan dan manusia purba, termasuk kera purba. Kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun, sehingga menjadi manusia. Secara DNA juga dijelaskan bahwa kera mempunyai DNA yang sangat mirip pada manusia, sehingga teori ini secara logis bisa diterima. Namun, kekuatan teori Darwin ini masih ada kecacatan, yaitu masih ada missing link dari proses evolusi pada manusia dari kera hingga manusia modern. Missing link ini belum dapat ditemukan penyambungnya, sehingga tidak semua orang bisa menerima teori Darwin ini. Saya pribadi juga menolak teori Darwin tersebut, karena menurut agama yang saya percayai, manusia itu terbuat dari tanah dan diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Mereka dibuat pada hari ke-6 dalam penciptaan di dalam Alkitab. Dan kalau mau dicerna dengan jernih, kita bakal nemuin 5 fakta yang sepertinya bakal menjungkir balikan teori evolusi Darwin. Fakta ilmiah yang pertama, sel sperma dan ovum manusia buktikan teori evolusi adalah salah. Para evolusionis melupakan satu hal kompleks tentang masalah sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Sel telur perempuan mengandung kromosom X dan sel sperma pria mengandung kromosom X untuk reproduksi laki-laki dan kromosom Y untuk reproduksi perempuan. Sel-sel telur berkembang dalam sebuah ovarium dan bila terjadi pembuahan, janin akan disimpan dalam rahim seorang ibu. Teori evolusi menyatakan bahwa faktor lingkungan dapat menyebabkan perubahan kecil pada keturunan dalam rantai evolusi. Namun, pengalaman lingkungan dari sang ibu tidak dapat mengubah kromosom dalam telur dan tidak memiliki efek atau pengaruh apapun pada anaknya. Jadi, sebagai contoh gambaran, seorang ibu yang hamil di Hiroshima tahun 1945 dan terkena radiasi nuklir atau bom atom yang diledakkan di sana, maka anaknya pasti akan tetap seorang manusia yang sama dengan ibu bapaknya. Radiasi nuklir adalah gangguan terhebat dari lingkungan. Apakah karena nuklir ada bayi yang dilahirkan mirip kera? Misalnya, nggak ada kan? Fakta yang ketiga, spesies tanpa link buktikan teori evolusi salah. Teori evolusi berusaha menghadirkan alasan ilmiah dengan memberikan banyak bukti kalau kehadiran banyak spesies di bumi adalah bukti kebenaran teori evolusi. Pernyataan ini dangkal dan ilmiah banget. Coba deh bayangkan, teori evolusi mengajarkan beberapa gambar spesies yang mirip dan mengklaim kalau mereka berevolusi satu sama lain. Manusia adalah contoh yang paling bagus. Di buku teks biologi dijelaskan kalau banyak ratusan spesies kera yang hidup dan yang sudah punah. Dipampangkan gambaran monyet dari spesies paling historikal atau prasejarah sampai kera modern hingga akhirnya manusia sejarah hingga manusia modern yang sekarang. Terutama tulang tengkorak spesies-spesies ini yang ditonjolkan pembahasannya. Darwin hanya berusaha membuat sebuah keyakinan baru kalau ada sebuah missing link atau kesenjangan antara manusia dan monyet. Ini bisa dilakukan karena monyet dan kera yang sudah punah. Tapi
bagaimana dengan gajah dan jerapah ya? Apakah ada pembahasan tulang gajah prasejarah yang kuno kemudian menjadi bentuk lain karena kera berubah menjadi manusia? Atau jerapah yang digambarkan dulunya berleher pendek karena suka mengambil makanan dari pohon tinggi, lama-lama leher jerapah jadi panjang dan tinggi. Aneh nih, kenapa kuda yang suka makan daun pohon apel peternakan Malang kok lehernya nggak panjang-panjang ya? Inilah kepalsuan teori evolusi yang sengaja dicekoki pada siswa sekolah. Gambar-gambar jenis spesies itu benar-benar salah, hanyalah sebuah pengelompokan makhluk, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran teori evolusi. Lalu yang keempat, hukum termodinamika kedua membuktikan bahwa evolusi itu bohong. Hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Sebagai contoh, jika seorang beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Suatu aplikasi penting dari hukum kedua adalah studi tentang mesin kalor. Artinya begini, kalau beruang kutublah yang membuat lingkungannya berubah menjadi cair karena kalor dari badan beruang. Sedangkan teori evolusi menerangkan terbalik. Artinya, kalau lingkunganlah yang membuat beruang kutub berubah. Kata lainnya, lingkunganlah yang menjadikan beruang bisa mempertahankan hidup. Nah, ketahuan kan bohongnya Darwin? Mana mungkin teori termodinamika kedua atau formulasi Kelvin-Planck ini salah. Yang ada teori evolusi Darwin yang ngaco. Fakta ilmiah yang terakhir, penelitian di planet Mars buktikan teori evolusi salah. NASA di tahun 2004 sudah mengumumkan hasil penelitiannya tentang planet Mars melalui dua teknologi pesawat, Spirit dan Opportunity. Hasil penelitian pengkajian eksplorasi tanah planet Mars membuktikan kalau di planet itu ada tanda-tanda bekas jalur sungai yang mengalir. Penemuan juga membuktikan bahwa air pernah berlimpah di permukaan planet Mars. Tapi, anehnya, NASA belum menemukan jejak rekam adanya tanda-tanda kehidupan di masa lalu atau sekarang di planet Mars. Padahal, kalau menurut teori evolusi, Mars sangat cocok untuk terbentuknya sebuah kehidupan karena suasananya yang mendukung dengan adanya air. Planet ini memiliki semua percikan kehidupan yang dibutuhkan untuk hidup. Namun, nyatanya tidak ada kehidupan di planet Mars. Lembah bekas sungai tidak menunjukkan adanya vegetasi atau pohon. Tanah juga tidak terbukti memendam fosil atau organisme. Mars memang benar-benar masih steril. Sekian pembahasan tentang penolakan teori evolusi Darwin dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.